Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'dah. Teman-teman peserta keluarga Sakinah KUA Kecamatan Tantungan yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, mari kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam rangka bimbing di KUA Kecamatan Tantungan ini dengan tak kurang suatu apa, dan semoga kaitan dan pelaksanaan bimbing ini membawa keberkahan untuk kita semua dan keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak cukup itu, juga menjadi keluarga yang maslahah. Artinya maslahah itu tidak cukup membawa kebaikan pada diri sendiri, tapi juga membawa kebaikan pada di luar atau eksternal dari keluarga kita. Kalau bahasa orang santri mungkin menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah hasanah, suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita dapat menjadi pengikut beliau fid dini wa dunya atal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para peserta bimbing yang berbahagia, pada pertemuan yang singkat ini saya akan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita ketika kita akan mengarungi menjadi sebuah rumah tangga yang idealis. Idealis tidak cuma menurut diri kita, tapi betul-betul idealis menurut agama. Artinya menjadi keluarga yang dapat ridho dari Allah, sehingga outputnya itu menjadi rumah tangga itu menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku. Sehingga ketika kita di rumah betul-betul akan menjadi yang membahagikan bagi kita, bukan sebaliknya, tapi rumah justru menjadi neraka bagi kita. Kita tidak akan kerasan dan lain sebagainya. Pada saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kaitan dengan 5 pilar keluarga sakinah. Katakanlah kalau kita gambarkan dalam keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, digambarkan sebagai sebuah rumah, maka atap rumah itu akan bisa berdiri tegak manakala ada pilar-pilar penyangga atau tiang penyangga yang kuat. 5 pilar atau 5 tiang yang menyangga, menjadi penyangga dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maslahah itu minimal itu ada 5. Nah, ada 5. Yang pertama itu yang namanya zawaj. Yang kedua itu yang bernama misaqon walidon. Yang ketiga mu'asyarah bil ma'ruf. Yang keempat musyawarah. Yang kelima taradin. Saya jabarkan satu persatu dari 5 pilar keluarga sakinah tersebut. Yang pertama zawaj. Zawaj itu artinya apa? Zawaj itu artinya berpasangan. Dalam sebuah rumah tangga itu berpasangan minimal pertama, jadi pilar pertama dan utama itu ada pasangan suami istri. Ketika dalam rumah tangga kok pasangannya misalnya adanya orang berkumpul tidak berpasangan, pria dengan pria, wanita dengan wanita, maka hakikatnya mereka mempunyai kebahagiaan yang semu. Artinya tidak punya kebahagiaan yang hakiki, dan kebahagiaan itu pun akan bersifat sementara atau bersifat instan. Maka sesuai dengan kaidah agama pun yang namanya berpasangan ya ada suami, ada istri. Ketika adanya suami doang, bahasanya cuma ada suami saja, maka akan pincang. Begitu juga sebaliknya, ketika adanya cuma istri saja, ya dalam rumah tangga akan pincang. Maka yang genap itu ya ada suami, ada istri. Hakikatnya berpasangan tadi, zawaj tadi
melengkapi antara suami dan istri. Masing-masing disadari bahwa suami punya kelebihan, punya kekurangan, istri juga punya kelebihan, punya kekurangan. Namun dari suami dan istri melengkapi antara yang satu dengan yang lain, tidak antara yang satu dengan yang lain saling mencari kekurangan. Maka ketika yang terjadi itu tidak saling melengkapi, saling mencari kekurangan, maka akan rapuh kaitan dengan pilar yang pertama. Sehingga untuk mencapai pada keluarga yang betul-betul keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan ketentraman, penuh kedamaian, penuh dengan kasih sayang, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu jauh untuk bisa tercapai. Itu menjadi pilar pertama, yaitu zawaj atau berpasangan. Pilar yang kedua tadi sudah saya sampaikan, yaitu mitsaqan ghalidun. Artinya apa? Kaitan dengan mitsaqan ghalidun itu adalah janji kokoh, janji suci antara suami dan istri. Dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu suami menikahi istri, hakikatnya sang suami itu melaksanakan janji suci, janji kokoh pada diri sendiri, tidak cuma di hadapan wali, di hadapan para saksi, di hadapan yang hadir, namun hakikatnya waktu itu dia betul-betul melaksanakan janji diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janji itu Allah saja membuat sebuah monumental dalam Al-Quran yang disebut dengan mitsaqan ghalidhan. Artinya Allah itu juga menjaga keterkaitan dengan mitsaqan ghalidhan itu. Dan ketika sudah berpasangan, tidak melewati pintu yang diajarkan, yang disunahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ya itu namanya bukan pernikahan, itu namanya kalau dalam istilah kumpul kebo sama. Hakikatnya mereka tidak akan, karena tidak ada punya ikatan yang suci, maka tidak akan sampai melahirkan sebuah keluarga yang betul-betul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh untuk itu. Karena itu juga merupakan pilar yang kedua dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun pilar yang ketiga setelah yang pertama tadi zawaj, yang kedua mitsaqan ghalidhan, zawaj berpasangan, mitsaqan ghalidhan itu janji suci, janji kokoh. Yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu mempergauli pasangan kita dengan ma'ruf, dengan baik. Ketika kita masuki jenjang dalam rumah tangga, maka kita akan berkumpul dengan pasangan kita itu tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Namun harapannya bahwa ketika kita kita sudah melaksanakan pernikahan, itu keinginannya sebenarnya yaitu akan hidup untuk berpasangan untuk selamanya. Nah, ketika berpasangan selamanya, tidak sehari, 2 hari, atau 1 tahun, 2 tahun, maka pasangan antara yang satu dengan yang lain itu masing-masing juga punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Selain itu, kita akan tahu persis kekurangan hal yang paling tabu, hal yang paling jelek pun kita juga akan mengetahui. Pasangannya juga begitu. Nah, manakala ketika terjadi sesuatu hal kita tidak bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik, maka hancurlah pilar ketiga atau mu'asyarah bil ma'rufnya tidak akan terbangun. Dan mu'asyarah bil ma'ruf itu akan sangat teruji bagi pasangan dalam sebuah rumah tangga manakala sedang dalam keadaan mungkin kita kadang marah, kadang kita ada salah paham atau salah komunikasi, mungkin dalam keadaan yang dalam tanda kutip tidak normal-normal saja, itu akan teruji betul tidak pasangan kita akan memperlakukan kita dengan mu'asyarah bil ma'ruf tadi, atau memperlakukan dengan baik pasangannya masing-masing. Kalau dalam keadaan normal mungkin itu sangat mudah memperlakukan pasangan kita dengan kasih sayang, dengan baik. Namun ketika dalam keadaan yang tidak normal, itu akan sangat teruji. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau dengan istrinya itu setelah beliau
pulang dari tindakan, pulang seharusnya disuguhi dengan minuman yang umumnya itu rasanya manis, tapi istrinya waktu itu keliru membuat dengan minuman yang rasanya asin. Artinya ketika membuat proses pembuatan minuman tadi, istrinya keliru. Waktu itu yang dimasukkan yang seharusnya gula, tapi yang dimasukkan adalah berupa garam. Akhirnya yang harusnya rasanya manis jadi asin. Nah, itu akan teruji betul tidak bisa memperlakukan pasangannya dengan baik. Namun saat itu Nabiullah Muhammad SAW tidak lekas marah, tapi memperlakukan istri yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Istrinya diajak minum bersama, ternyata minumannya asin, sehingga istrinya dengan sendirinya mengetahui kesalahannya. Nabi pun juga tidak marah, istrinya juga minta maaf, saling memaafkan, dan lahirlah yang betul-betul kasih sayang tadi. Itu juga bisa nanti pelaksananya tergambarkan dalam rumah tangga kita, manakala nanti tadi dalam tanda kutip tidak dalam keadaan normal-normal saja, itu akan teruji kaitan dengan bisa tidak pasangan kita betul-betul bisa memperlakukan kita dengan baik, atau kita sendiri bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik. Itu bisa dilihat nanti waktu dalam keadaan tidak normal saja. Dan itu aslinya menjadi pilar yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga, makanya disebut sebagai pilar ketiga, yaitu muasyarah bil ma'ruf tadi. Nah, pilar yang keempat apa? Pilar yang keempat, karena yang namanya berpasangan kita tidak sendiri, kita juga ada, meskipun ada satu orang lebih, ada suami, ada istri, berarti kita harus komunikasi. Maka pilar keempat namanya adalah musyawarah. Musyawarah di sini artinya bisa komunikasi, musyawarah dalam pengertian yang luas antara yang satu dengan yang lain, tidak saling ego, tidak harus pendapat kita yang diterima, tidak harus pendapat si istri yang diterima, namun kedua-duanya menjadikan sebuah musyawarah, menjadikan sebuah kesepakatan. Termasuk hal yang baik pun kadang ketika kita kadang akan melakukan suatu hal yang baik tanpa didasari dengan saling komunikasi, saling musyawarah, bisa menjadi yang tidak baik. Sama pasangannya juga gitu, manakala pasangan kita kadang akan melakukan suatu hal yang baik dalam rumah tangga, tidak memberitahu kita, juga itu akan rawan salah paham. Sehingga musyawarah di sini menjadi pilar keempat bagi kita dalam melaksanakan rumah tangga, dalam membina rumah tangga, yaitu komunikasi atau musyawarah. Yang kelima yaitu namanya tarondin. Tarondin itu apa? Tarondin, pilar kelima tarondin adalah artinya saling ridho. Antara suami dan istri itu harus punya sikap saling ridho. Itu akan nanti ketika dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri kok tidak saling ridho, itu akan sangat rawan sekali terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Indikator paling jelas, paling penting dalam sebuah rumah tangga saling ridho itu seperti apa? Artinya saling ridho itu prakteknya antara suami dan istri itu saling mendoakan. Manakala dalam rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak saling mendoakan, apalagi ditinggal istri beberapa hari, si suami tidak merasa kangen, atau ditinggal beberapa hari istri juga tidak merasa kangen, apalagi tidak teringat dan tidak mendoakan, maka harus dibangun lagi cinta kasih sayangnya, dikembalikan seperti awal, sehingga rasa kangen juga muncul, rasa saling memiliki muncul, rasa saling mendoakan muncul, sehingga apa yang dikerjakan suami kita ridho, apa yang dikerjakan istri suami ridho, sehingga betul-betul tercapai pilar yang kelima yang namanya tarondin. Sehingga kalau 5 pilar tadi dilaksanakan dengan baik, yang pertama tadi zawaj itu otomatis berpasangan, yang kedua kaitan dengan misalnya konggolidan setelah akad nikah itu berarti nanti mesti akan melaksanakan akad nikah. Tinggal 3 yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama yang namanya muasyarah bil ma'ruf, pergauli dengan cara yang baik, musyawarah, dan tarondin. Jadi tinggal 3 itu nanti akan diuji dalam pelaksanaannya. Kalau itu betul-betul dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah akan tercapai betul-betul keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yang mawadah, warahmah, wa maslahah, membawa kebaikan pada internal keluarga dan berdampak pada eksternal keluarga.
Itu sedikit apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya bahwa kita keluarganya betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya putra putri yang solih, solihah, muslihah, punya rezeki yang berkah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.